Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan merekomendasikan 3 formasi terbaik yang sudah terbukti bisa membuat tim yang saya kelola sukses meraih gelar juara. Oke guys, tidak terasa saat ini kita sudah berada di awal musim dan alhamdulillah musim lalu tim yang saya tangani sukses meraih trofi. Untuk itu hari ini saya akan merekomendasikan 3 formasi yang menurut saya bagus digunakan musim ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin lagi bingung mau pakai formasi apa musim ini, pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai. Siapa tahu dengan melihat 3 formasi yang akan saya rekomendasikan kali ini, kamu bisa menemukan formasi yang cocok dengan skema pemain yang kamu miliki saat ini, dan di akhir musim nanti tim yang kamu tangani bisa sukses meraih trofi. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya akan merekomendasikan terlebih dahulu pada teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang. Barangkali berencana top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan juga bundle musiman dengan harga yang lebih murah tapi amanah. Saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, sekarang langsung saja mari kita bahas 3 formasi terbaik yang sudah terbukti sukses membawa tim yang saya tangani meraih trofi. Nah, formasi yang pertama yaitu formasi 3-1-3-1-2 atau bisa disebut juga sebagai formasi 3-5-2. Oke, jadi formasi 3-1-3-1-2 itu udah kayak senjata rahasia di game Top 11 guys. Tapi meskipun bagus, formasi ini juga punya plus minus yang harus kamu tahu. Dan sekarang mari kita bahas terlebih dahulu kelebihan formasi 3-1-3-1-2. Oke, jadi di sini kita menempatkan 5 gelandang sekaligus di area tengah. 1 gelandang bertahan, 1 gelandang tengah, dan 1 gelandang serang tengah. Diapit oleh 2 pemain sayap di sisi kanan maupun di sisi kiri yang membuat lini tengah tim kita makin terlihat padat sekali. Nah, formasi ini akan sangat cocok buat teman-teman yang suka main dengan strategi tiki taka atau main umpan-umpan cantik, guys. Ya, selain punya lini tengah yang super duper padat, dengan menggunakan formasi ini, lini serang tim kita juga bisa lebih variatif karena 2 striker yang kita tempatkan di lini serang bisa bikin ancaman ganda. Dan hal ini bisa bikin back lawan bingung mau jaga yang mana. Selain itu ada gelandang serang tengah juga. Jadi ketika 2 striker kita dijaga dengan ketat atau sedang tidak dalam performa terbaiknya, gelandang serang ini bisa menjadi opsi ketiga buat cetak gol. Jadi serangannya bisa lebih terarah dan lebih variatif, guys. Nah, meskipun kita menempatkan 3 back, tapi dengan menggunakan formasi ini pertahanan tim kita menjadi lumayan solid karena di sini kita nempatin 3 back tengah murni yang bisa bikin striker lawan kewalahan menghadapi 3 back tengah sekaligus di lini pertahanan tim kita, guys. Apalagi di sini kita nempatin 1 gelandang bertahan yang siap menjadi benteng tambahan ketika fase bertahan. Tapi meskipun formasi 3-1-3-1-2 punya kelebihan yang bagus, formasi ini juga punya kelemahan loh, guys. Oke, jadi tanpa back sayap murni, sisi lapangan tim kita sering kali terbuka. Jadi kalau tim lawan punya penyerang sayap yang cepat dan kreatif, sisi lapangan tim kita bisa jadi jalur yang enak banget buat lawan melakukan serangan, guys. Jadi agar bawah kedua sayap tim kita tetap solid, kita harus nempatin gelandang sayap yang punya skill bertahan yang baik, yang siap membantu pertahanan ketika dibutuhkan. Jadi ketika fase bertahan, 2 pemain sayap kita bisa segera turun untuk menutup pergerakan tim lawan. Jadi pas fase bertahan, formasinya bisa berubah dari yang awalnya pakai formasi 3 back jadi kelihatan pakai formasi 5 back ya, guys ya. Tapi ya gitu, kita harus punya gelandang sayap yang cepat dan punya skill bertahan dan menyerang yang sama baiknya. Nah, karena di sini kita nempatin masing-masing 1 pemain di tiap posisi, jadi pemain yang kita tempatkan harus bekerja ekstra keras nih, guys. Terutama untuk gelandang bertahan yang siap jaga lini tengah maupun belakang. Jadi dia harus super duper kuat dan tentu saja kreatif dalam membaca permainan. Nah, kalau gelandang bertahan nggak begitu kuat, tentu ini bisa membuat lini tengah tim kita menjadi lebih rentan dan lebih lemah. Oke, jadi formasi ini baru mantep kalau pemainnya punya skill tinggi, terutama gelandang bertahan. Karena jika kualitas pemain tengah kita di bawah rata-rata, maka formasi ini bisa menjadi bumerang buat tim kita.
Intinya formasi 3-1-3-1-2 itu sebenarnya kayak pedang bermata dua. Jadi kalau kita bisa manfaatin kelebihannya, tim kita bisa auto menang terus tiap harinya. Tapi kalau kombinasi pemainnya aja nggak sesuai, apalagi kalau tim kita nggak balance, tentu ini bisa menjadi kelemahan tersendiri buat tim kita, guys. Selain itu, kalau pemain tengah kita nggak solid, biasanya lawan bisa dengan mudah merebut bola dan seringkali formasi ini menjadi sasaran empuk serangan balik cepat dari tim lawan. Dan untuk taktiknya sendiri, di sini kita bisa menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan lewat tengah, gaya umpan pendek, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle normal, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Nah, dengan taktik dan formasi 3-1-3-1-2, alhamdulillah musim lalu tim saya sukses mempertahankan quadruple selama 5 musim beruntun, guys. Oke, dan selain formasi 3-1-3-1-2 atau formasi 3-5-2, ada formasi lain yang sama-sama menerapkan pakem 3 back yang menurut saya bagus digunakan musim ini, yaitu formasi 3-1-2-3-1. Jadi formasi ini sebenarnya modifikasi dari formasi 3-4-3 diamond ya guys ya. Bedanya penyerang saya pada formasi ini ditarik ke belakang sejajar dengan gelandang serang tengah. Oke, jadi kelebihan formasi 3-1-2-3-1 ada pada lini depan yang super kreatif. Ya, di sini kita nempatin 4 penyerang sekaligus, 3 gelandang serang dan 1 striker, yang membuat lini serang tim kita menjadi jauh lebih padat, yang membuat tim kita bisa punya lebih banyak opsi buat menyerang, guys. Nah, formasi ini akan sangat cocok buat teman-teman yang suka permainan bebas dan banyak improvisasi. Selain punya banyak opsi saat menyerang, dengan menggunakan formasi ini tim kita biasanya cenderung akan lebih banyak menguasai bola, apalagi kalau tim kita udah balance. Formasi ini bakal jauh lebih bagus buat menguasai bola maupun ketika melakukan serangan, guys. Nah, dengan menempatkan 2 gelandang tengah dan 1 gelandang bertahan, tentu ini bisa membuat lini tengah tim kita menjadi lumayan solid, karena ketiga gelandang ini nantinya bertugas mengatur tempo permainan maupun mengontrol jalannya pertandingan di area tengah. Ya, jadi dengan menempatkan 2 penyerang sayap, lini serang tim kita bisa menjadi sangat berbahaya, apalagi jika kita menempatkan penyerang sayap cepat dan kreatif ya guys ya. Terlebih ada gelandang serang juga nih guys. Jadi 3 gelandang serang ini bakal sering menyebar dan membuat semua sisi, terutama sisi sayap tim kita menjadi lebih berbahaya lagi ketika menguasai bola. Apalagi kalau kita punya penyerang sayap yang berkualitas tinggi, tentu ini bisa membuat serangan tim kamu lebih mematikan lagi. Tapi meskipun formasi ini punya banyak kelebihan, formasi ini juga punya kelemahan loh guys. Nah, yang pertama, ya seperti pada formasi dengan 3 back lainnya, formasi ini juga cenderung punya risiko yang tinggi di area pertahanan. Karena jika pemain depan kita melakukan banyak kesalahan, apalagi kalau gelandang tengah kita nggak rajin bantu pertahanan, seringkali formasi ini menjadi sasaran empuk serangan balik cepat tim lawan, guys. Oke, di sini kita memang harus nempatin gelandang pekerja keras, terutama untuk gelandang bertahan. Apalagi dia sendiri jadi benteng di situ. Jadi dia harus punya fisik dan skill tinggi ya guys ya. Apalagi kalau gelandang bertahan atau gelandang tengah kita sedang tidak dalam performa terbaiknya, biasanya tim kita bisa mudah banget kebobolan loh guys. Intinya formasi 3-1-2-3-1 itu kayak main high risk, high reward. Kalau kita berani ambil risiko, tim kita bisa menang besar. Tapi kalau nggak hati-hati, bisa-bisa tim kita kalah telak nanti. Nah, untuk taktiknya sendiri, jika kamu suka ya, di sini kamu bisa menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan sayap kanan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle normal, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Oke, jadi itu dia taktik dan formasi 3-1-2-3-1 yang sudah terbukti sukses membawa salah satu tim yang saya tangani, yaitu Balai FC, tim milik Bang Dia, sukses meraih quadruple musim lalu guys. Nah, formasi terakhir yang akan saya rekomendasikan yaitu formasi 4-1-2-3 pistol atau formasi 4-3-3 holding. Jadi formasi ini pernah menjadi meta formasinya top 11 sebelum era 3D guys. Formasi ini juga sudah terbukti membawa tim yang saya tangani yaitu Persib Bandung, tim milik Bang Fikri, sukses meraih quadruple musim lalu guys. Nah, formasi 4-1-2-3 adalah salah satu formasi yang sebenarnya cukup populer dan sering kali digunakan oleh banyak tim. Tapi terkadang banyak tim yang gagal karena salah dalam menempatkan pemain di line up utama guys. Terutama pemain yang memiliki skill yang tidak sesuai dengan posisi keahlian khusus maupun gaya mainnya. Oke, jadi seperti pada formasi dengan pakem 3 back yang udah kita bahas di awal, meskipun formasi 4-1-2-3 pistol ini bagus, formasi ini juga punya kelemahan serta kelebihan yang harus kita pertimbangkan sebelum kita menggunakan formasi ini guys.
Oke, jadi dengan menempatkan 3 gelandang, yaitu satu gelandang bertahan dan 2 gelandang tengah, nanti lini tengah kita menjadi lumayan solid. Nah, tugas ketiga gelandang ini yaitu menguasai bola dan mengatur tempo permainan di area tengah, guys. Nah, dengan menempatkan 3 penyerang, tentu ini bisa membuat serangan tim kita jauh lebih bervariasi. Jadi nantinya penyerang sayap dapat dimanfaatkan untuk melakukan umpan-umpan silang maupun menusuk langsung ke area pertahanan tim lawan dari samping. Oke, jadi dengan menempatkan 4 back, ini tentu bisa memberikan stabilitas pertahanan yang cukup kuat, ditambah dengan satu gelandang bertahan. Tentu ini bisa membuat lini belakang tim kita menjadi lebih sulit ditembus oleh penyerang lawan. Ya, formasi ini cukup fleksibel dan dapat beradaptasi dengan taktik maupun strategi lawan tergantung kualitas pemain dan situasi di tiap pertandingannya nanti, guys. Oke, jadi meskipun di sini kita menempatkan 4 back, tapi jika gelandang bertahan tidak cukup cepat dan kurang solid, tentu ini bisa membuat tim kita rentan terhadap serangan balik cepat, terutama jika kedua back sayap kita terlalu sering naik membantu serangan. Jadi ketika mereka terlambat turun dan gelandang bertahan telat mengantisipasi pergerakan penyerang lawan, tentu ini bisa membuat celah yang cukup terbuka dan sangat berbahaya bagi lini pertahanan tim kita ketika fase bertahan, guys. Nah, peran gelandang bertahan sangatlah krusial pada formasi ini, guys. Jadi misalkan gelandang bertahan sedang tidak dalam performa terbaiknya, tentu ini bisa membuat lini tengah tim kita menjadi sangat-sangat lemah. Back sayap dalam formasi ini harus memiliki stamina yang baik dan mereka harus mampu membantu menyerang maupun bertahan ketika dibutuhkan. Nah, kalau kerjasama antar lini nggak berjalan baik, tentu ini bisa membuat banyak celah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh tim lawan untuk melakukan tekanan atau bahkan mencetak gol ke gawang tim kita, guys. Tapi secara keseluruhan formasi 4-1-2-3 P-Style adalah formasi yang cukup seimbang. Namun untuk hasil yang lebih efektif kita membutuhkan pemain yang punya kualitas maupun skill dan juga punya disiplin taktik yang baik, ya guys ya. Nah, untuk taktiknya sendiri kali ini kita bisa menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan atau bawah kedua sayap, serangan balik nyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu dan jebakan offside nyala. Tapi perlu diingat, taktik, strategi maupun formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di tiap pertandingannya nanti. Oke guys, jadi itu dia 3 formasi yang saya rekomendasikan musim ini. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Kira-kira taktik dan formasi apa aja nih yang menurut teman-teman bagus diterapkan ke dalam game Top 11? Yuk tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar video ini. Oke, dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat membership Top 11. Terima kasih buat partnership Top 11 yaitu Kian Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.